Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara, tema bacaan ini tentang kekhawatiran. Ada dua hal yang penting untuk kita cermati. Yang pertama adalah rasa khawatir itu sendiri. Setiap orang, setiap dari kita pasti pernah merasakan kekhawatiran. Akhir-akhir ini yang paling kita khawatirkan adalah kesehatan kita terkait dengan penyebaran COVID-19. Berkaitan dengan itu ada lagi yang menjadi kekhawatiran kita juga, yaitu pekerjaan. Kita bisa saja karena keadaan suatu kali kehilangan pekerjaan. Kekhawatiran yang lain adalah salah satunya adalah jodoh ataupun masa depan kita. Saudara-saudara, tingkat atau intensitas maupun frekuensi kekhawatiran itu muncul di dalam perasaan kita, dalam hati kita, itu bisa berbeda-beda. Ada yang begitu intensif sampai kemudian over, tetapi ada yang tidak sama sekali. Yang over dan itu negatif adalah orang menjadi paranoid. Sementara sisi lain lagi, orang bisa saja tidak mau peduli, mengabaikan segala macam kekhawatiran itu.
apapun yang kita ambil sebagai sikap, yang jelas perasaan khawatir itu akan membawa akibat pada kita. Orang yang terlalu dikuasai oleh perasaan khawatir, menurut Matius 13 ayat 32, di sana dikatakan orang yang terlalu khawatir, dia tidak memungkinkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam dirinya. Kalau firman Tuhan tidak mungkin tumbuh dalam hidup kita, maka juga iman itu juga tidak akan tumbuh dan berbuah. Dalam Matius bab 10 ayat 19 dikatakan bahwa karena kekhawatiran kita tidak mampu untuk membela diri kita. Sementara sisi lain Paulus mengatakan bahwa orang yang terlalu khawatir di dalam hidupnya, dia tidak fokus, tidak bisa menyelesaikan perkara di dalam hidupnya. Sementara sisi lain lagi, Santo Petrus dalam refleksinya mengatakan bahwa rasa khawatir itu akan menghalangi Tuhan untuk memelihara hidup kita. Poin kedua tentang apa yang penting di dalam kehidupan ini. Tadi Yesus sendiri mengatakan ada dua hal. Bukankah hidup itu lebih penting daripada hal-hal lain lagi? Sementara sisi lain lagi, dikatakan bahwa tubuh itu lebih penting. Kalau Yesus mengatakan bahwa hidup itu lebih penting, itu berarti memang Yesus mengharapkan supaya kita meningkatkan kualitas hidup. Apakah saya dapat menikmati hidup itu? Apakah saya dapat merasakan hidup itu dan kemudian mensyukurinya? Itu kualitas. Yang lebih penting berarti kualitasnya. Kalau itu mengenai hidup kita, kualitas hidup kita, berarti yang diharapkan adalah pribadi kita, watak kita. Apakah saya pribadi mampu memancarkan keunikan diri kita sendiri? Itu yang diharapkan oleh Yesus. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Jangan berpura-pura seolah-olah aku adalah bintang. Tidak. Jadilah dirimu sendiri. Kalau saya menjadi diri saya sendiri, maka saya memancarkan apa yang menjadi keunikan saya. Dan itu berarti tidak setiap orang harus sama, dan mungkin juga tidak akan bisa sama. Setiap orang punya keunikan, punya sejarahnya sendiri. Dan itulah yang menarik. Dan Yesus menghendaki supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menarik. Yang kedua, kalau Yesus mengatakan bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian, maka yang pakaian itu ya hanya tempelan. Kita bisa berganti pakaian apapun, seakan-akan menjadi pribadi atau menjadi orang terpandang, atau juga bisa menjadi berpenampilan orang miskin. Yang menentukan pribadi kita itu
baik atau tidak, itu bukan pakaian kita. Tetapi apakah tubuh saya, tubuh kita itu sehat? Apakah tubuh kita yang sehat itu kelihatan segar? Karena manakala kecantikan ataupun kecakapan itu memancar dari dalam, itu berarti juga kegembiraan kita menghayati hidup dengan gembira, dengan senyum dan dengan bersyukur. Hanya orang yang bisa bersyukurlah yang mampu menumbuhkan imannya. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita. Apakah Anda termasuk orang yang mudah untuk bersyukur, ataukah Anda terlalu banyak dibayang-bayangi oleh kekhawatiran?